Biar ada kenang-kenang. Oke, nah ya hari ini Mr. Bam bareng anak-anak ekskul Public Speaking SMP Taruna Bakti ada Keira. Halo Keira. Halo Pak. Ya, ada Angel. Halo Angel. Hai Bapak. Oke, ada juga Lala. Hai Lala. Halo Pak. Halo. Ya, senang hari ini ya. Hari Selasa 29 Maret 2022 kita bisa kumpul di ekskul Public Speaking ini. Nah, Keira pernah jadi MC di acara Duta Literasi. Itu coba dong cerita ke kita semua gitu. Apa sih pengalaman yang didapat, perasaannya seperti apa? Coba. Kira bisa atur kameranya agak ini nggak biar kelihatan. Ini udah maksimal gitu loh Oh Pak. ya udah Kalau nggak apa-apa. diceritain ketutup. Ya oke. Gimana Kira waktu itu? Perasaannya tuh kayak sebelum aku jadi MC tuh kan kayak sama Kak Anika tuh kayak setiap hari kita Zoom kan. Terus kayak kita tuh kayak malah bukan latihan Pak, malah ngobrol gitu loh Pak. Malah bilang, aduh kita takut, ini kayak harus gimana loh Pak. Kenapa Kan nggak kita ngajak Mr. Bam nge-Zoom? Aku kira Bapak gak jadi MC juga. Oh gitu. Bapak Soalnya kayak disuruh ngedampingin kalian, jadi kayak jadi satu tim gitu. serius loh Pak, kita tuh pas Zoom tuh kayak, aduh Kak, kita takut iya loh kayak gimana, bener kayak yang dibahas tuh bukan untuk MC-nya, cuman lebih ke ketakutan kita. Tapi pas udah ngejalaninya terus selesai, gitu gimana perasaan Kira? Itu kayak senang aja, sama kayak lebih tenang aja gitu. Kayak udah gak deg-degan. Tapi pas akhir-akhirnya tuh kayak malu gitu loh Pak. Kenapa malu? Malu aja pas kan kayak pertama kali jadi MC. Terus aku juga ada kata-kata yang belibet gitu loh, jadi malu. Ya apa? Itu kan belajar namanya juga. Iya Pak. Kalau Lala sama Angel waktu itu nonton nggak ya? Aku ada Inggris Pak, jadi nggak ikutan. Lala nonton Lala. Gimana komennya? Yang waktu Keira jadi MC, aku nonton. Gimana Lala lihat penampilan Keira? Itu udah keren banget sih Pak. Tapi ya yang kurangnya tuh apa ya? Menurut aku kurang semangat gitu. Kurang semangat katanya Keira. Jadi harus nggak apa-apa sebenarnya. Ketika kita beraktivitas apapun, ketika mendengarkan, menerima masukan dari siapapun, itu memang harus dibiasakan. Jadi nggak ada perasaan apa ya sakit hati atau kecewa, nggak apa-apa. Terus kita sebagai teman juga teman yang baik, sahabat yang baik tuh harus mengingatkan, oh kamu udah bagusnya di sini, tapi kayaknya kalau ini bisa dilatih lebih keren loh, kan gitu ya. Karena buat maju gitu. Kayak Lala mungkin awal-awal misalnya dulu di home konser ya Lala ya gitu kan, kemudian Angel di apa Angel kemarin TBPSC. Di TBPSC Pak. Wih ini keren-keren ini MC luar biasa ya. Lala di home konser, Angel di TBPSC, Kira di Duta Literasi. Mr. Bam seneng banget gitu ya gitu. Kalian masih punya kesempatan untuk apa ya ngasih semangat nanti buat adik-adiknya. Ini muncul sekarang satu lagi nih ada cantik. Tapi cantik biasanya suka jarang buka kamera. Tapi benar nggak ya buka kamera? Nah, tapi lagi connect ya. Gitu. Jadi ya Kira ngalamin hal itu, Angel juga pernah, Lala juga pernah. Nah, itu semua biasanya membuat kita seolah sudah melewati masa yang rasanya tuh menegangkan banget gitu ya. Tapi kalau udah dilewati, plong gitu. Oh ternyata aku bisa. Bener nggak lah? Ya benar. Pas Lala udah beres, apalagi Lala sambil main angklung kan. Jadi double gitu kan. Angklung, MC. Kayak Angel ketika beres
beres jadi MC TBPS itu kan kayak ngemplong, perasaan sebelumnya gimana, terus akhirnya gimana, itu seperti apa tuh Angel? Boleh cerita ulang lagi? Gimana ya? Itu aku kan udah latihan ya sama Felicia sama Vivian. Terus di hari H itu aku ada kayak yang gimana ya? Kurang banget gitu. Jadi kurang apa ya? Agak menurut aku agak Tegang. ngebosenin cara aku ngebawainnya. Tapi dari apa yang misalnya kamu lakukan, misalnya tayangannya kan ada ya, bisa ditonton lagi, ngerasa kayaknya aku bisa memperbaiki. Ada nggak perasaan itu? Ada Pak. Jadi kayak kurang apa ya? Kurang aktif gitu jadi yang sini. Kalau Angel sendiri ngerasa orang yang teks banget atau bisa improv? Apa ya? Kadang aku bisa dua-duanya gitu Pak. Jadi kalau misalnya aku bikin sesuatu lewat teks yang aku bikin sendiri gitu, jadi awalnya aku pikirin dulu, terus baru aku tulis, itu aku bisa improve gitu. Kalau Lala gimana? Ngadepin situasi yang apa ya, yang krik-krik atau apa gitu, kadang-kadang ngerasa teks banget atau bisa improv gitu? Aku ngerasa teks banget sih. Jadi kalau misalnya ngadepin yang nggak ada tes, kan bisa aja tuh tiba-tiba gitu. Kayak Keira kemarin tuh, coba Keira cerita yang apa ya? Ada nggak yang harusnya kalian ngomong, tiba-tiba Mr. Bam yang ngomong gitu? Ada nggak bagian itu? Ada Pak, ada lumayan banyak sih Pak. Lumayan banyak. Jadi pas aku mau ngomong tiba-tiba, lah kok jadi Bapak? Jadi untung aja nggak terlanjur ngomong gitu loh Pak. Ya, jadi memang di apa ya? Apalagi udah di depan kamera ya. Jadi ada waktu-waktu yang jeda, jangan sampai delay, jangan sampai krik-krik gitu kan. Itu ya memang akhirnya harus saling samber gitu kan. Nah, gitu, dan kita tuh Kira juga harus belajar untuk berani. Ya, cari celah-celah yang kosong untuk masuk gitu. Sehingga partnernya itu siapapun nanti enak gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya keberanian untuk masuk, repot. Aduh, malu ya sama Mr. Bam nih. Nah, jangan. Ya, kalau udah satu tim tuh kita satu tim. Jangan anggap guru gitu. Jangan, cuek aja. Ya, gitu. Boleh kayak TikTok lah, ya. Gitu. Jadi itu penting, nanti sesama MC itu akan begitu sih sebetulnya. Ya Lala nanti misalnya mungkin nggak di SMP, sekarang nanti di SMA misalkan gitu. Tapi udah punya pengalaman gitu. Angel misalnya, ngadepin hal-hal yang saya harus improv gimana ya, kan gitu ya. Makanya mencoba untuk latihan tuh bagus, ya. Misalnya ketika nih Keira sekarang kan keluar nih sama nenek, itu di jalan bisa kayak reportase direkam gitu. Oke ya, maksudnya reportase untuk mengkabarkan suasana di jalan itu kan bisa buat latihan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di jalan ini karena saya itu kan di sana suasana di saat ini jalanan cukup ramai tapi lancar ya, terlihat di kiri ada itu kan bisa begitu. Itu melatih improv yang itu kan tanpa teks ya. Benar, ya, tanpa teks. Halo cantik, ini belum disapa. Cantik tutup kamera. Halo cantik. Cantik bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oh, bisa. Cantik ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Nggak ada. Boleh dong cerita waktu PTMT gimana? Pengalaman waktu PTMT minggu lalu gimana? Nggak gimana-gimana. Nggak gimana-gimana? Oh, perasaan kamu gimana waktu itu masuk lab komputer nggak ya? Masuk. Oh, masuk. Gurunya siapa? Bapak. Oh, kalau ngajar seperti apa sih? Kalau ngajar di lab? Sama aja, seru. Sama aja. Oh, sama aja seru.
Oh, gitu. Seru di mana? Seru di Zoom atau seru aslinya? Langsung Kenapa? aslinya. Oh, Pas aslinya. langsung. Aduh, lama nggak pernah ketemu ya. Gurunya Pak Didi. Mudah-mudahan nanti di kelas 8 ketemu ya. Gitu. Sama Keira juga di kelas nggak ketemu karena kan kelasnya Pak Didi. Ya, Pak. Iya. Bapak ngajar kelas apa aja? Kelas 7-nya A, B, C. Kalau 8 semuanya kecuali Bill. 9 juga semuanya kecuali Bill. Kalau Angel gimana Angel? Lihat Mr. Bam enakan di Zoom atau aslinya? Di asli, Pak. Oh, asli, bisa bercandanya lebih enak gitu ya, bercandanya. Oke, ada yang mau nanya atau diskusi apa kira-kira yang lagi menarik, hangat sekarang apa kira-kira? Kalian lagi biasanya seneng nyimak berita atau apapun gitu. Kalau Lala biasanya apa yang tahu dari dengan dunia luar tuh apa Lala? Apa ya, sekarang tuh lagi rame yang pawang hujan itu loh. Oh, Itu yang aku iya, tahu. pawang hujan. Itu namanya mirip kamu loh. Iya, cuma pakai R. Itu kan Rara, ini Lala. Lagi rame. Kalau menurut Lala, lihat berita ini, apa yang terpikirkan sama Lala? Aku mikir kayak itu benar apa enggak gitu doang. Bener apa enggak? Oke. Kalau Keira dengar juga tentang pawang hujan ini. Dengar Pak, soalnya kan sempat ini banget kan booming di TikTok, di Instagram, semuanya kan di post gitu. Jadi sering lihat juga. Nah, yang kepikiran sama Keira apa? Iya sama kayak Lala sih, itu benar-benar ampuh atau enggak gitu. Terus kenapa kok bisa sih kok bisa sih bener berhenti gitu. Kayak nggak masuk akal gitu. Nah, kalau Angel gimana Angel? Gitu, Pak. Jadi kayak, ini gimana caranya sih kok orang bisa ngeberhentiin itu cuman kayak ngetok-ngetok apa sih kayak mangkok-mangkok gitu, Pak. Wih, gitu sambil nyanyi-nyanyi gitu. Oke. Kalau Cantik gimana Cantik? Sama. Sama apa? Apa nanya apa? Oh, nanya apa? Tentang Rara yang pawang hujan. Tahu nggak? Nggak tahu, Mbak. Oh, nggak tahu. Nggak. Kamu taunya apa nih? Lagi rame apa? Berita apa yang kamu simak? Nggak nyimak apa-apa. Kamu nggak nyimak apa-apa. Aduh, kamu hidupnya asik gitu ya. Nggak nyimak apa-apa. Lala sampai pusing tuh ini bener apa enggak gitu ya lah ya. Tapi Iya, benar. Tapi ini sampai heboh sedunia loh. Karena kan perlombaannya yang namanya balap motor, ada pemain-pemain ternama itu kan memang keren banget ya, datang di Indonesia dari dekat. Kemudian ada seseorang yang bisa masuk ke arena balap sambil itu kan luar biasa. Kalau Bapak sih menyimaknya dari sudut pandang lain gitu ya, terlepas itu benar atau tidak ya. Kalau buat Bapak, keyakinan Bapak sih yang namanya minta ya tetap sama Allah gitu ya, gitu. Kalau dia bilang dengan keyakinan dia ya kita hargai, kita hormati lah, gitu kan, tanpa harus mencela orangnya misalnya ya, gitu kan. Kalau kalian misalnya di podcastnya Deddy Kobuzer tuh Rara diajak ngobrol sama Deddy Kobuzer gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi ada orang yang lihatnya dari sisi marketing ada. Jadi bagaimana sesuatu yang viral itu ternyata punya nilai marketing gitu. Jadi orang pada tahu gitu. Oh, Indonesia. Oh, ada balap motor apa gitu. Itu jadi bikin terkenal gitu. Terlepas dengan sudut pandang lain. Tapi ya itulah menariknya di Indonesia gitu kan. Mudah viral gitu. Ya apalagi yang menghebohkan.
Selain itu ada apa lagi kira-kira? Selain apa? Selain pawang hujan gitu. Ada lagi nggak yang kalian simak tentang artis mungkin? Minyak goreng, Pak. Oh, minyak goreng. Benar, minyak goreng. Sampai Bapak kemarin belanja gitu kan, bentar lagi kan mau kita mengistilahkannya munggahan ya. Kalau awal puasa tuh munggah cerita gitu kan. Jadi pas beli minyak di minimarket tuh, Pak ini harganya normal ya. Normal. Oh normal. Kemarin gila ya berarti harganya yang nggak normal. Ya kemarin mah gila harganya 28.000. Ya pas harganya 28.000 tuh yang ngantri banyak gitu. Kemarin Bapak belanja sama istri tuh harganya udah mau mencapai 49.000. Ya, gitu. Dan minyaknya ada sih di minimarket gitu. Nggak ngantri, nggak kayak apa gitu. Jadi akhirnya Bapak berpikir ya selama kebeli ya beli aja gitu. Pikirnya gitu ya beli aja gitu selama pikir kata nggak ngejar sampai pingin harga yang 28.000 gitu kan. Yang cuman kebutuhan minyaknya nggak terlalu ini banget lah dibanding harus antri gitu kan. Tapi memang masyarakat di bawah mereka juga membutuhkan harga yang apa? Pingin murah gitu ya, lumayan. Ini ada Arsi nih. Halo Arsi. Ya, Pak. Ya, gimana kabarnya Arsi? Baik. Oh. Arsi tadi ke sekolah enggak ya? Absennya absen kecil soalnya. Iya, di rumah PJJ. Di rumah aja. Arsi boleh nanya enggak? Nanya apa, Pak? Waktu pelajaran TIK masuk ke lab enggak? Masuk. Gimana perasaan kamu ketika di lab komputer? Senang soalnya udah lama nggak ke lab komputer. Oh, iya ya. Kalau Mr. Bam tuh kalau di Zoom sama aslinya sama nggak atau beda? Lebih seru kalau ketemu sih. Lebih seru kalau ketemu sih. Iya sih. Gitu ya. Gara-gara Zoom bener emang gara-gara pandemi gitu ya. Gitu. Tapi nggak boleh mengeluh ya. Nggak boleh menyerah gitu kan. Ya, Arsi ada yang mau ditanyakan nggak? Kita lagi ngobrol santai aja nih Arsi. Ya, sore-sore gini mah kalau kata Lala tuh enak tidurannya lah ya. Itu. Kira juga lagi santai nunggu mau nganter nenek. Kira anak yang baik. Ya, kalau Angel lagi santai aja Angel mah. Adiknya ada nggak Angel? Adik-adiknya? Ada apa? Ada. Suruh nongol dong di kamera pengen tahu. Coba lihat. Mana adiknya? Mana? Ayo sini. Hai. Lucu. Siapa namanya? Namanya siapa? Coba suaranya mana? CJ. Oh, udah sekolah belum? Iya. Oh, ini adik yang paling kecil, Angel. Iya, Pak. Oh, berapa usianya? 5 tahun. 5 tahun. Kalau kakaknya? 10 tahun. Oh, 5, 10, Angel 13 ya? Oh, 5, 10, 13. Rame ya di rumah kalau ini ya. Angel jadi rajanya. Paling gede. Mereka adik kakak suka ribut nggak? Sering banget, Pak, setiap hari. Tadi aja baru selesai, Pak. Terus kamu sebagai kakaknya gimana? Diem doang sih, Pak. Oh, diem aja nanti ini sendiri gitu. Nanti reda sendiri ya. Iyalah. Anak-anak ya memang gitu ya. Harus ngomong ke adik-adik. Angelnya yang sabar ya, yang tenang gitu ya. Jangan sampai ngebentak. Aduh, pokoknya harus benar-benar sabar sih ya. Anak umur 5, 10 tahun, wah lagi seru-serunya tuh. Lagi seru-serunya.
Arsy ada yang mau ditanyakan nggak, Arsy? Enggak, Pak. Nggak Enggak tahu mau tanya apa. Ya bebas aja mau nanya apa. Ya, gitu. Tadi Lala udah nanya. Kira mau nanya nggak? Udah kan, Pak? Oh, udah. Kan sebentar lagi kita punya adik nih. Ya. Angel ke kelas 9, ya. Lala, Keira, Arsy, Cantik ke kelas 8. Nanti ada kelas 7 yang baru. Gitu, ya. Kalian nanti diminta untuk promosi juga, ya, ekskul. Ya, promosi gitu kan. Kalau perlu coba dirancang bikin poster gitu ya, yang ada wajah kalian semua, tapi bikin yang berapa versi gitu, coba diinikan ya, seolah-olah poster itu ngajak untuk masuk ke ekskul public speaking gitu ya. Coba. Kita bikin ini Pak, apa namanya, kayak video-video gitu. Boleh, silakan aja. Kalau Bapak ngikut aja. Kalian bisa bikin video, ya kan? Kalian bisa bikin, kita bisa bikin video berantai misalnya, ya kan? Kalian bisa rancang sendiri sih, gitu kan? Durasi berapa menit misalnya, isinya apa gitu. Itu memungkinkan. Gitu. Boleh Angel. Gitu. Atau Lala punya ide yang lain? Kita lagi bikin video juga sih buat mempromosikan. Ya. Jadi biar promosi gitu kan. Kalau misalnya ada video, ada poster misalnya, itu kan memungkinkan gitu. Yang belum ada tuh kita belum punya IG-nya ya. Harus ada yang pegang siapa gitu. Public speaking SMP Tarbak. Gitu kan. Tapi harus di konsep gitu. Posting apa gitu. Oke, Bapak mau ngasih pertanyaan untuk didiskusikan nih ya. Didiskusikan. Kalau belajar itu yang menurut kalian menyenangkan itu seperti apa sih? Belajar bareng-bareng di kelas. Belajar bareng di kelas. Iya. Oke. Dilaksanakan berbarengan gitu, di kelas. Terus apa lagi? Bagaimana belajar itu menyenangkan? Belajar bareng di kelas. Maksudnya nggak Zoom gitu lah. Iya, kalau Zoom kan kayak bukan bosen. Kalau misalnya kita mau ngobrol, terus kadang kan ada yang koneksinya jadi delay, atau koneksinya kurang bagus, jadi gak asik aja gitu. Terus kalau misalnya bareng kan kita tatap muka, ada teman-teman bisa main. Belajar sama main tuh seru banget. Iya. Kalau Keira gimana pendapat Keira? Sama sih Pak, kayak Lala. Bisa main sama teman-teman juga. Terus bisa ngomong langsung gitu loh Pak. Gak usah kayak tetap buka kayak gini. Layar gitu ya. Tetap layar. Cuman segini doang gitu. Gitu kan. Kalau Angel gimana Angel? Kalau buat kamu belajar yang menyenangkan tuh? Di sekolah Pak, soalnya bisa apa ya, sambil itu ketemu teman-teman terus ngobrol diskusi gitu. Ngobrol diskusi. Oke. Kalau Cantik gimana Cantik? Sama Pak, belajar langsung di kelas bareng temen juga. Kalau nggak belajar jam kelas. Iya. Oke. Arsy gimana Arsy? Sama Pak, soalnya kalau di rumah belajarnya nggak fokus. Kalau di sekolah juga bisa ketemu teman-teman. Di rumah nggak fokus ya bener. Kayak Angel ada 2 adiknya gitu ya, bisa aja terganggu gitu ya. Gitu kan. Nah, ya. Oke. Terus apa ya? Selain dilaksanakan bareng-bareng gitu.
kalau lihat dari apa ya, belajar itu kan pasti sama Bapak Ibu guru ya. Ada nggak harapan kalian tuh bahwa belajar yang menyenangkan itu harapannya tuh gurunya begini, begitu, begini, begitu. Ada nggak suka kepikiran gitu nggak, Lala? Apa gimana, Pak? Ya, misalnya gini, kan belajar itu harus menyenangkan gitu ya. Kalau tadi kan Lala pengennya ngumpul sama teman-teman. Nah, sekarang kalau dilihat dari sisi gurunya gitu, Lala sendiri punya impian nggak bahwa guru yang menyenangkan itu begini, begini, begini gitu. Harus begini, begini, begini. Ada nggak Lala kayak gitu? Selama ini gimana ya? Aku nyaman sama guru TB Wih, nyaman ya? dibanding sama, iya, dibanding sama yang guru-guru pernah ngajar aku gitu di luar TB. Itu aku kurang ngerti, terutama matematika. Aku waktu SD tuh kurang, apa ya, nggak bisa sama matematika. Tapi pas masuk SMP, gurunya beda, itu asik gitu, jadi ngerti. Siapa guru matematiknya, siapa Lala? Bu Susan sama Bu Lulu. Wih, itu mah jagoan atuh. Ya, gitu. Ya, berarti secara keseluruhan sih Lala ngerasa guru-guru Tarbak tuh menyenangkan ya dengan cara mengajarnya. Kalau Keira gimana Keira nih? Sama kayak Lala, Pak. Aku lebih suka cara ngajar guru TB daripada guru SD aku dulu. Apalagi matematikanya, soal kayak, apalagi Bu Susan kayak sampai 4+1 aja dijelasin gitu. Jadi kayak step by step-nya. Gimana coba Mr. Bam pengen denger. Gimana 4+1 tuh gimana ceritanya? Ya, jadi kayak kita disuruh ngejawab soal. Itu kan kayak dikasih statementnya tuh kayak gimana. Nah, sampai 4+1 aja sama Bu Susan ditulisin gitu, Pak. Maksudnya nulis gimana, Bu Susan? Gimana ya, Pak? Ya pokoknya ditulis gitu, Pak. Sampai kamu tuh makin jelas, makin ngerti gitu ya? Iya, makin jelas, makin ngerti gitu, Pak. Oke. Kalau Angel gimana, Angel? Apa ya, aku di sini suka guru bahasanya gitu loh, Pak. Guru bahasa. Aku tertarik sama yang bahasa-bahasa asing gitu. Bahasa asing. Di antaranya bahasa apa? Mandarin, Jepang, sama bahasa Inggris. Kamu memang senang dengan bahasa kelihatannya ya? Iya. Oke. Kalau Cantik gimana, Cantik? Oke. Kita geser ke Arsi dulu. Arsi gimana kalau Arsi? Oke ya, mereka kelihatannya sedang berada di luar jangkauan. Ya, sampai Lala juga senyum gitu ya. Ya, memang ini perasaan Mr. Bam aja ya di kondisi sekarang gitu ya. Sekarang kalau kita lihat pendidikan kita ada yang sudah mulai berubah. Sudah tidak ada UN, betul kan? Tidak ada UN. Nah, UN tidak ada tapi diganti. Ada yang namanya AN, Asesmen Nasional. Basicnya tidak lagi mapel. Ya, pelajaran ini. Tapi lebih ke literasi numerasi, gitu kan? Angel dulu ikut ini nggak AN nggak? Enggak, Bang, nggak ikut. Enggak ya? Vivian ikut ya? Vivian ikut ya. Jadi soalnya tuh bisa sepanjang gitu teks gitu ya. Nanti bisa milihnya lebih dari satu gitu kan. Gitu. Jadi pendidikan Indonesia makin ke sini harus terus ya guru-gurunya mengupgrade diri, siswa-siswanya juga diberikan keleluasan karena sumber belajar kan banyak ya. Sumber belajar tuh banyak, tidak hanya buku aja ya. Di internet misalnya. Meskipun kalian di internet juga harus belajar memfilter ya. Mana yang betul-betul kalian boleh serap, mana yang tidak, atau mana yang belum saatnya misalnya. Kan bisa begitu. Oke, rasanya kita udah 45 menit ya, karena
karena kita mulai jam 3, Mr. Bam juga nggak ingin kita sore-sore banget gitu ya, sampai sore banget gitu. Coba Mr. Bam pengen dengar pernyataan dari Lala dulu deh buat pertemuan hari ini. Apa yang Lala dapat, apa yang Lala ingin sampaikan. Boleh, silakan, La. Pertemuan hari ini seperti biasa di Ekskul Public Speaking itu seru banget. Terus jadi makin lama tuh perkembangan aku tuh makin kelihatan gitu loh. Wis, apanya yang kelihatan maksudnya? Keberanian, percaya diri. Ya, keberanian. Terus Good. cara aku kamera mungkin belum sempurna ya, tapi seenggaknya kelihatan lah. Dulu tuh kalau misalnya aku lihat foto-foto di LMS yang public speaking pertama-tama, aku cuma segini doang. Terus juga kalau ngomong tuh gugup banget, tapi sekarang alhamdulillah ada kemajuan. Itu Lala, aja ini sih. Mr. Bam komen ya, ini bener ya. Mr. Bam tuh bangga, senang lihat semua gitu ya. Misalnya setiap perkembangannya ketika Lala bicara begini aja, udah rasanya tuh kamu ngomong tuh santai banget, depan kamera, terus menampilkan wajah, relax banget, itu udah seneng banget gitu. Ya, sehingga nanti kalau ada tugas-tugas yang lebih besar gitu, kamu lebih siap gitu kan. Dan Mr. Bam kasih saran ya, manfaatkan momen-momen ketika belajar untuk melatih public speaking. Ya kan? Misalnya saat bertanya, menjelaskan, presentasi. Nah, itu bisa jadi kesempatan loh. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mengasah diri, latihan diri. Ya, ada pertanyaan nggak? Kamu raise hand aja. Tapi belum ada pertanyaan ya, apa aja nanti refleks gitu ya. Nah, gitu. Angel, gimana hari ini? Silakan, ada yang mau disampaikan, Angel. Public speaking itu kayak apa ya, bikin aku meningkat gitu. Confidence aku tuh jadi lebih banyak daripada sebelumnya. Misalnya dulu aku kayak diem banget gitu. Jadi ikut lomba enggak, ikut ini enggak. Tapi sekarang aku ikut organisasi, ikut banyak-banyak hal gitu. Misalnya jadi MC gitu-gitu, Pak. Oke ya, jadi perkembangannya kalian yang merasakan. Tapi Mr. Bam juga lihat sih perkembangannya. Oh begini gitu. Oke, Arsi, ada yang mau disampaikan, Arsi? Halo Arsi. Oke, cantik laginya. Kira kayaknya udah langsung mungkin nganter neneknya. Tapi koneksinya juga kurang bagus. Cantik gimana yang mau disampaikan? Oh, Cantik lagi. Halo Cantik. Ya, Pak. Ya, ada yang mau disampaikan nggak Cantik hari ini? Saya Pak bingung. Dibuka aja mic-nya. Saya bingung Pak, nggak tahu. Bingung, nggak tahu ya. Pokoknya minimal, tapi kamu menyimak ya tadi yang disampaikan oleh Lala sama Angel. Simak Pak, cuman tadi pas bagian kayak bilang Ya, kurang, jaringannya soalnya sempat audionya. putus-putus. Oke, rasanya pertemuan hari ini cukup saja ya. Terima kasih Lala, Angel, Arsi, Cantik juga, Keira. Hari ini tadi Bapak di sela-sela ini izin SS buat juga mendokumentasikan buat kehadiran. Ya, sehat selalu buat semuanya, tetap semangat dengan kondisi apapun. Nikmatin setiap bagian di kegiatan di SMP Taruna Bakti, belajarnya, PTMT, kemudian ekskul dan lainnya, sehingga kalian tetap semangat menjalani aktivitas di SMP Taruna Bakti. Oke, itu saja. Selamat beristirahat. Sampai ketemu minggu depan di ekskul. Minggu depan mudah-mudahan masih bisa bergabung. Apakah ekskul di bulan Ramadan tetap ada atau enggak? Nanti tunggu saja keputusannya. Ya, kalau misalnya kayaknya enggak deh, misalnya kata sekolah tuh ya sudah, berarti kita off dulu selama 1 bulan ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Selamat Sama-sama. sore.